Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita jadikan suri toladan dan yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan Pak Ahmadi di konten Semangat Puasa episode ke-13. Anak-anakku siswa-siswi SD Negeri Gembangsari 02. Di materi kali ini Pak Ahmadi ingin sedikit membahas tentang niat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap ibadah atau dalam semua pekerjaan pasti harus diawali dengan niat. Dan niat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus diucapkan dengan serius. Karena ternyata niat itu sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan. Contoh, ketika kita akan melaksanakan sholat, maka salah satu rukunnya adalah niat. Niat itu selain diucapkan dengan lisan, di dalam hati kita juga harus meyakini bahwa dengan niat itu kita meminta kepada Allah agar niat kita itu akan tercermin dalam perlakuan kita. Jadi seumpama kita berdiri untuk melaksanakan sholat, kemudian kita baca usolli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dalam hati kita juga menguatkan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Ya Allah, aku berniat melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Fardu atau saya lakukan sholat ini karena kewajiban lillahi ta'ala untuk engkau, ya Allah. Ketika kita berniat dengan sungguh-sungguh, maka kita harus berusaha sholat kita lakukan dengan khusyuk. Pastinya kemudian kita akan berusaha untuk berkonsentrasi membaca bacaan sholat kita, kemudian kita berusaha memahami apa yang kita ucapkan, fa insya Allah dengan niat yang benar, kemudian dengan usaha yang tepat, maka sholat kita adalah sholat yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua, ketika kita membaca niat di malam hari untuk melaksanakan puasa di esok paginya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Dalam hati kita pun berniat, ya Allah, aku berniat melaksanakan puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Maka ketika di siang hari kita puasa, kita teguhkan niat yang kita ucapkan semalam. Bahwa aku niat berpuasa ini karena mengharap ridho Allah. Maka ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hal yang bisa merusak pahala puasa kami. Dan pastinya harus kita sertai dengan usaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang Allah di siang hari bulan Ramadan. Usaha untuk meninggalkan
apa-apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Selain itu, niat itu bisa membentuk pribadi kita. Seumpama kita niat tidak dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku berniat puasa, tapi nanti kalau aku tidak kuat, ya aku akan berbuka ya Allah. Mungkin bisa di siang hari atau di sore hari. Maka biasanya seseorang yang dalam berniat itu tidak sungguh-sungguh, maka usaha yang dilakukan pun tidak akan sepenuhnya, tidak akan total. Ketika dia berpuasa, karena niatnya tidak sungguh-sungguh, kalau aku lapar ya aku akan berbuka. Maka biasanya ketika dia sedikit merasa lapar di siang hari ketika puasa, godaan untuk membatalkan puasa itu sangat besar. Maka ketika kita niat, mari kita dalam hati juga sungguh-sungguh serius meminta kepada Allah agar niat kita ini dimudahkan. Contoh paling sederhana tentang kesungguhan niat itu bisa mengubah perilaku kita. Ketika kita akan beranjak tidur, kita membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu, ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan aku mati itu hanya karenamu. Terus kita tambahkan setelah niat itu, ya Allah, aku minta bangunkan aku untuk melaksanakan sholat subuh atau bangunkan aku untuk melaksanakan sahur. Nah, setelah niat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dalam hati juga kita tanamkan permintaan kita kepada Allah agar kita bisa terbangun untuk melaksanakan sahur atau melaksanakan sholat subuh, maka kita harus berusaha. Apa usaha yang kita lakukan? Kita tidur tidak terlalu malam. Atau ketika kita sudah berbaring, kita tidak melakukan kegiatan lain yang bisa mengakibatkan kita tidur terlalu larut. Fa insya Allah ketika kita sudah berniat dengan sungguh-sungguh, kemudian kita sudah berusaha untuk tidur lebih cepat, maka Allah akan membangunkan kita ketika waktu sahur atau ketika menjelang sholat subuh. Tanpa alarm, tanpa ada yang membangunkan, kita pasti akan dibangunkan Allah. Entah kita terbangun, kita terasa ingin buang air kecil ke kamar mandi, maka ketika kita terbangun, wah, ini berarti Allah memberi kesempatan untuk aku agar bisa melaksanakan sahur atau agar bisa melaksanakan sholat subuh. Maka ketika kita terbangun untuk buang air kecil, setelah selesai melakukan buang air kecil, kita lanjutkan ambil wudhu, kemudian kalau bisa kita juga laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahajud misal, dan kita lanjutkan apa yang sudah kita niatkan sebelumnya, yaitu sahur atau sholat subuh. Namun seringkali ketika kita terbangun, kadang kita terbangun, kita matikan alarm yang berbunyi, kita tidur lagi. Ya itu berarti usahanya kurang maksimal. Kita tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Atau ketika kita terbangun, terasa untuk ke kamar mandi, buang air kecil. Setelah buang air kecil, tidak langsung wudhu, kemudian melakukan apa yang sudah kita niatkan, setelah buang air kecil malah kita kembali tidur. Nah, di sini sedikit yang Pak Ahmadi sampaikan ini sebagai pengingat kepada Pak Ahmadi secara pribadi dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02. Mari kita perbaiki niat kita. Mari kita serius, sungguh-sungguh dalam mengucapkan niat. Setelah mengucapkan niat dengan baik dan sungguh-sungguh, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha
sungguh-sungguh agar kita bisa mencapai apa yang sudah kita niatkan. Fa insyaallah Allah akan menganugerahkan kepada kita apa yang sudah kita niatkan. Semoga yang Pak Ahmad disampaikan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Pak Ahmad diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.